Termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana akhir-akhir ini viral ceramah Kiai Buya Sakur di mana dia menyinggung tentang ibadah haji, dan terkait pernyataannya tersebut menuai banyak kontroversi. Ada yang menganggap atau menilai bahwa dia melecehkan ibadah haji, dan juga ada yang mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Kiai Buya Sakur, dan hal ini dibahas oleh saudara kita David Saguna. Dan mari kita simak videonya yang berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang penting dalam agama kita, agama Islam, adalah naik haji atau ibadah haji. Tapi di mata Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, ibadah haji tidak boleh dilebih-lebihkan dalam pengertian bahwasanya ibadah haji itu realitanya tidaklah lebih dari orang main-main, camping-campingan, mutar-mutar mengelilingi bangunan, dan terakhir lempar-lemparan. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa untuk naik haji atau melakukan ibadah haji ini membutuhkan biaya yang begitu mahal, mulai dari puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Tapi di mata Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, ibadah haji itu realitanya tidaklah lebih dari sekadar orang main-main, camping-campingan, mutar-mutar mengelilingi bangunan, dan akhirnya lempar-lemparan. Nah, agar kita tidak membuat risalah sepihak atau fitnah atau gagal paham terhadap apa yang disampaikan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, maka langkah baiknya kita simak dulu penjelasan lengkap dari Buya Syakur Yassin. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu poin penting yang disampaikan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin dalam topik bahasanya tentang ibadah haji adalah bahwasanya ternyata naik haji itu bukanlah wahyu atau syariat yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain bukan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi haji itu hanyalah tradisi atau kearifan lokal yang ada di negara Jazirah Arab. Bahkan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, tradisi naik haji itu telah ada bahkan jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, haji itu sesungguhnya hanyalah tradisi atau kearifan lokal semata bagi masyarakat di Jazirah Arab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan tradisi atau ibadah haji ini sebenarnya sudah juga dikomentari oleh tokoh-tokoh agama lainnya seperti halnya Syekh Panji Gumilang dan juga Pendeta Murtadin Saifuddin Ibrahim.
Pendeta Saifuddin Ibrahim menyarankan agar sekiranya umat Islam yang ada di Indonesia tidak perlu menghambur-hambur uang atau menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk pergi naik haji. Tapi tabunglah atau gunakanlah uang tersebut untuk membangun ataupun memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya memperbaiki kualitas pendidikan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Itu menurut Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam memberikan pendapatnya, atau dengan kata lain ketidaksepahamannya juga tentang tradisi atau ibadah haji yang sampai hari ini masih saja dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Sementara Syekh Panji Gumilang menilai bahwasanya tempat haji itu dalam hal ini adalah Madinah dan Mekah sesungguhnya itu bukanlah tanah suci, tetapi yang tanah suci itu ialah Indonesia, tumpah darah kita. Indonesia, tanah yang suci, tuh. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan sejebruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Kalau jadi menteri agama satu, jangan naik haji ke Arab. Jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, rugikan Indonesia. Bayangkan satu orang naik haji, itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Memang uang haji itu sudah ditabung, maka harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan Indonesia ke depan. Terutama membangun sarana pendidikan Islam untuk memperbaiki masyarakat Islam yang sudah rusak otak hatinya. Tentu apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, Syekh Panji Gumilang dan juga Pendeta Saifuddin Ibrahim itu memiliki alasan-alasan mendasar sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Janganlah ini kemudian dipelintir lagi kemana-mana seolah-olah ini dinilai atau dipahami sebagai fitnah terhadap agama Islam. Tetapi sesungguhnya ini hendak mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk menilai secara realistis tentang tradisi atau ibadah haji yang setiap tahunnya menghabiskan anggaran ratusan, bahkan sampai miliaran, bahkan triliunan. Nah, mengapa kita tidak kemudian berpikir menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan dan pembangunan bangsa kita Indonesia yang notabene masih terbelakang dari negara-negara lain. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim tadi, bahwasanya mengapa kita tidak kemudian menggunakan uang untuk berangkat haji itu untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang masih terbilang bobrok, khususnya pada pesantren-pesantren. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu saya menegaskan bahwa dalam hal ini saya tidak hendak setuju dengan pendapat Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, Saifuddin Ibrahim dan juga Syekh Panji Gumilang. Tetapi saya hanya menegaskan ulang apa yang mereka sampaikan terkait dengan perspektifnya mengenai tradisi atau ibadah haji yang sampai hari ini masih saja dilakukan. Sekiranya hal ini boleh membuka pemikiran kita, boleh membuka wawasan kita, agar kita lebih realistis lagi dalam beragama, berpikir kritis dan berpikir kritis sebagaimana yang selalu ditekankan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin selama ini. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa naik haji itu tidak penting, tetap penting. Tetapi sekiranya ini boleh menjadi edukasi dan wawasan baru bagi kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, bahwasanya
Realitanya, naik haji itu tidak lebih dari orang main-main, camping-campingan, mutar-mutar mengelilingi bangunan, dan akhirnya lempar-lemparan. Dan saya David Saguna segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur dan juga di mana Panji Gumilang ya, dia memiliki pandangan yang sama serta Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan bagi kita yang berpikir positif, maka kita menilai bahwa apa yang mereka katakan itu merupakan suatu edukasi bagi kita untuk memajukan anak bangsa kita. Dan bagi kita yang berpikiran negatif, tentu saja kita berpikir bahwa mereka telah melecehkan agama kita. Tetapi tidak demikian apa yang mereka maksud, karena yang mereka maksud adalah baik untuk kita, khususnya anak bangsa kita di pesantren-pesantren dan juga khususnya saudara kita muslim, karena sangat berguna sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur. Karena melalui ceramah-ceramah para kiai, para ulama, itu bisa membuat kita semakin leluasan untuk berpikir dan juga memberikan inspirasi baru bagi kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.